Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Madia Wanita Praja Yesitri Iswara, NPP 290074, asal pendaftaran Provinsi Aceh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang prosedur pemeriksaan keuangan dan penjatuhan pidana terkait pelanggaran pengelolaan keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang mengatur pemeriksaan keuangan negara itu sendiri adalah Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Sebelum undang-undang ini, BPK berpedoman pada IAIR tahun 1998 nomor 9 dan telah diubah pada tahun 1933 nomor 320 yang bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 23 huruf E, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan oleh akuntan publik berdasarkan ketentuan undang-undang. Laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan kepada BPK dan dipublikasikan. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan. Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, aset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dapat pelaksanaan tugas pemeriksaannya. Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara. Meminta keterangan kepada seseorang, memotret, merekam, dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan. Ketentuan pidana tercantum dalam pasal 24, pasal 25, dan pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004. Pasal 24 ayat 1 menjelaskan, setiap orang yang dengan sengaja dan tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalangi, dan atau menggagalkan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 3. Setiap orang yang menolak panggilan yang dilakukan oleh BPK sebagaimana yang dimaksud pasal 11 tanpa menyampaikan alasan penolakan secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 4.
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan dan membuat palsu dokumen yang diserahkan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 25 ayat 1. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Ayat 2. Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau denda setinggi-tingginya 1 miliar rupiah. Pasal 26 ayat 1. Setiap pemeriksa yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan pemeriksaan yang mengandung unsur pidana yang diperoleh pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Ayat 2. Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan penjelasan saya dan mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga semua dapat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.